Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom Victorious Community. Shalom. Yeay. Selamat pagi. Shalom jemaat Victorious Community yang menyaksikan kami secara online streaming juga. Berapa banyak di antara kita bersuka cita pada pagi hari ini? Yes, puji Tuhan, 100% semuanya bersuka cita. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk cuaca, keadaan yang sangat baik Tuhan, sehingga kami bisa melangkahkan kaki kami Tuhan dengan lancar dan mudah ke tempat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, dengan kesegaran tubuh kami bisa datang ke tempat ini, kami bisa beribadah, kami bisa bangun pagi dengan baik, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan bertata di atas setiap pujian kami, dan biarlah Tuhan setiap berkat yang Engkau sediakan bagi setiap kami lewat ibadah pagi hari ini boleh tersalurkan dengan baik Tuhan, bagi jemaat-Mu di tempat ini dan juga bagi jemaat-Mu yang menyaksikan secara online streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menikmati berkat-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, siapkan kita semua untuk bagi sendiri. Kita akan memuji Tuhan dengan antusias. Kita nggak bisa orang tangan ini, tapi kita harus
Yes. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa dan kuasanya itu gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang kasihnya tidak pernah berkesudahan, yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Saya punya waktu, saya mau bagikan spirit untuk jemaat yang hari tepat ini, untuk jemaat yang menyaksikan secara online. Kita tahu kita sedang melewati fase-fase masa-masa yang sebenarnya kurang enak ya. Sebenarnya kurang enak, ini masa pandemi COVID-19 yang belum berkesudahan sampai sekarang gitu. Kita kalau lihat berita, kita nonton, yang positif itu masih banyak sekali. Dan ini sudah cukup lama gitu. Awal mulanya dengar bulan Desember, tapi mulai merebak di bulan Januari, masuk ke Indonesia di bulan April kalau nggak salah. Di bulan April, di situ langsung semua sepertinya perekonomiannya kacau balau gitu, berantakan lah ini itu semua. Kita harus PSBB, kita harus stay at home, semuanya yang kerja, yang sekolah. Dan itu dialami merata oleh semua orang. Bukan hanya si A, bukan hanya si B, bukan hanya si C, semuanya. Dari sektor perekonomian di bidang usaha apapun semuanya kena gitu ya. Gara-gara virus COVID-19 ini. Saya dan Frans, terutama Frans lah, di dalam pekerjaannya pun sebenarnya terkena dampak gitu. Terkena dampak dari mulai bulan April, biasanya seharusnya kita ada keliling keluar kota gitu. Tapi stuck di bulan April sampai bulan Juni kalau nggak salah, Frans stop nggak keluar kota, karena kan di Jakarta aja kita nggak boleh kemana-mana gitu. Apalagi kita harus keluar kota, itu pasti nggak boleh gitu. Awal mula lancar, orderan masih masuk, pembayaran masih masuk. Tapi sekitar di bulan Mei akhir lah, mendekat ke Juni, ada suatu pergoncangan terjadi gitu di rekening saya gitu, maksudnya di rekening kerja kita gitu. Kenapa? Karena banyak customer yang sudah due date, sudah jatuh tempo, tapi mereka tidak bayar gitu. Mereka tidak bayar dan itu mengganggu cash flow kita, mengganggu kelancaran perdagangan kita lah sebenarnya gitu. Dan saya lihat kondisi Frans mulai bingung, dia mulai pusing kayaknya, meskipun dia nggak ngomong gitu. Dia nggak ngomong tapi dari ekspresi mukanya tuh kelihatan. Setiap hari megangin handphone, mungkin ngecekin langganan atau ngecekin rekening, mutasi. Saya nggak begitu perhatiin juga lah, karena saya kalau di rumah sama anak-anak saya gitu kan. Tapi saya tahu dari segi mukanya yang pusing itu sepertinya ada yang sangkut pautnya dengan itulah, dengan pekerjaan dia gitu.
Dia nggak pernah ngomong, dia nggak pernah kasih tahu. Mungkin menurut dia kepusingan itu biar dia pikirin sendiri, saya nggak usah gitu. Karena kalau takut saya pusing kan, semua sekeluarga jadi pusing gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tanya, kenapa Fran? Saya bilang. Akhirnya dia cerita begini, langganan banyak nggak bayar, katanya gitu kan. Dan nominalnya saya nggak sebut detailnya, tapi besar kan, karena nilainya ratusan, besar gitu. Dan dia mulai pusing gitu, dia nggak bisa keluar kota, nagih via WA kadang nggak dibales, ditelepon kadang nggak diangkat, bagus nggak diblok gitu nomornya, cuma nggak diangkat gitu, nggak diangkat, dia mulai pusing, dia mulai kita harus keluar kota gini, mesti samperin. Saya bilang iya sabar, tenang, saya bilang kita akan keluar kota, tenang aja, saya bilang. Sampai akhirnya benar kita bisa keluar kota gitu, kita bisa keluar kota di masa-masa udah mulai longgar, udah masa-masa transisi. Dikatakan masa transisi udah mulai longgar dengan PSBB, kita berangkat keluar kota. Kita datengin langganan berapa yang nggak bayar, itu terutama fokus prioritas kepada langganan yang belum bayar, yang sudah due-nya melebihi 3, 4, 5, 6 bulan, bahkan ada yang sudah mau setahun dari bulan 9 gitu. Tapi tetap sampai sana kita nggak dapat hasil apa-apa gitu. Mereka cuma jawab, pandemi COVID-19, pandemi nih bos, COVID-19 nih. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya tetap si Fran mau tetap pusing, karena dijawab, kita belum bisa bayar, ngomongnya begitu. Fran datangin ke customer, ada beberapa customer yang bilang, sebentar lagi nih pada bangkrut, ngomongnya begitu. Apa segala macam dunia kayak gini, maksudnya sebentar lagi juga si itu bangkrut tuh, si itu bangkrut tuh, si itu bangkrut, dia sebutnya kayak gitu. Terus si Fran cerita ke saya selama perjalanan, si itu katanya dibilang bakal bangkrut. Saya tahu, saya pun manusia biasa, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma berdoa sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, saya sebagai istri kan fungsi saya sebagai penolong nih. Ayo dong Tuhan, diaktifkan gitu fungsinya saya. Gimana caranya ini? Saya nggak tahu nih. Saya harus ngomong apa sama Fran? Saya cuma bilang, aktifkan fungsi saya sebagai penolong. Saya cuma bilang begitu. Karena kalau misalkan kasih ini itu yang ada dia tambah pusing gitu. Kita dibilangnya saya kebawelan apa gitu. Lu nggak jadi gue sih gini gitu kan. Pokoknya ini saya cuma bilang, Tuhan aktifkan saya sebagai fungsinya. Ayo dong gitu, kasih saya hikmat, saya ngomong apa. Akhirnya selama perjalanan, kalau nggak salah dari Surabaya Semarang, cukup jauh ya, 4 jam lebih di tol, sambil ngeliatin pemandangan yang sangat indah, gunung-gunung, awan-awan yang bagus banget. Tuhan kasih hikmat ke saya ngomong sama Fran. Fran, saya tahu kamu lagi pusing, kamu gak ngomong sama saya bilang. Tapi kamu lihat gak, pemandangan itu bagus banget, saya bilang. Lihat tuh, matahari, itu yang awan, kayak sinar kemuliaan gitu kan, kalau di foto-foto kan keren tuh. Jadi kayak ada bias-bias cahayanya gitu. Terus pohon-pohon, gunung-gunung, saya bilang masih pada hijau. Seandainya dunia ini memang bangkrut, dunia ini mau kiamat, saya bilang matahari itu gak akan bersinar lagi, saya bilang. Awan itu nggak akan jalan dengan indah di depan muka kita. Saya bilang gunung-gunung, rumput-rumput itu nggak akan tumbuh hijau. Mungkin tumbuhnya warnanya hitam, saya bilang. Kamu percaya kamu kesini lagi kerja. Kamu percaya Tuhan Yesus itu lagi menyertai kamu, saya bilang. Bawa aura positif, saya bilang. Ayo speak blessing dong, saya bilang. Ucapkan berkat. Ketika orang lain bilang dunia mau bangkrut, ya biarin aja, itu harinya Tuhan pada saat memang Tuhan mau bangkrut. Tapi kita jangan dengar, maksudnya percaya apa kata orang. Saya sampai bilang, kalau misalkan baca berita COVID-19 bikin kamu pusing, dengar berita bikin kamu pusing, begitu udah kamu gak usah baca. Like apa segala macam kamu blok aja. Udah baca firman Tuhan, dengerin khotbah tuh di mobil, saya bilang sepanjang jalan. Khotbahnya siapa kek, Firman Tova kek, Yosia kek, Jeffrey Rahmat, semua kamu dengerin hal-hal yang baik, dengerin wisdom, saya bilang. Dengerin isi firman Tuhan. Terus kalau misalkan dibilang customer ini mau bangkrut, semua mau bangkrut, saya bilang jangan doain dia bangkrut, saya bilang. Jangan iyakan dia bangkrut, jangan percaya, jangan sugesti pikiran kita kalau dia mau bangkrut, saya bilang. Justru kita doain, kita berkatin dia, saya bilang. Kita berkatin supaya apa? Kita aja nggak mau bangkrut, nggak mungkin dia yang sudah menjalani bisnis selama puluhan tahun berharap untuk bangkrut, saya bilang. Doain dia, saya bilang, jangan sampai bangkrut. Kalau dia bangkit, kamu bangkit, semua bangkit, saya bilang. Jadi kan perputarannya semua pada bangkit tuh, gak ada yang bangkrut, saya bilang. Jadi kalau misalkan ada langganan kopi ngomong bangkrut, kamu bilang jangan doain dia bangkrut. Kita berkati dia, kita doain, kita berkati Tuhan kasih dia kelancaran gitu.
Sampai tiba harinya kita pulang dari luar kota, memang kita belum mendapatkan hasil yang pasti gitu. Malam beberapa malam berikutnya, 2 malam berikutnya kita komsel tuh. Kita komsel pas Frans yang pimpin. Terus di situ dibuka kesempatan, ayo kita saling mendoakan satu sama lain. Saya ingat banget, saya bilang, Frans, ayo dong kamu titip doa. Saya bilang, kamu berdoa tapi kamu titip doa. Saya bilang, doain supaya langganan kamu diberkatin, semua diberkatin. Jadi semua bisnis bisa berjalan lancar lah. Bukan untuk saya doang, saya bilang, tapi untuk semua. Bukan untuk kita doang, tapi untuk semua. Akhirnya malam itu benar kita saling mendoakan di komsel itu. Kita didoain, langganan kita didoain, semuanya didoain. Benar. Itu kalau nggak salah kita komsel hari Kamis ya. Setiap Kamis kita komsel di hari Sabtu. Di hari Sabtu, good news, kabar baik datang. Kabar baik datang, Frans dijanjiin sama customernya, hari Senin saya bayar bos, katanya. Hari Senin saya bayar, katanya. Ini yang nominalnya cukup besar ya, cukup besar. Terus bayarnya berapa, kata Frans? Saya bayar semua, kata dia, saya bayar semua. Dalam hati udah senang dong, puji Tuhan, tapi udahlah nggak mau PHP, karena dia udah ngomong saya bayar begitu dari minggu sebelumnya dia ngomongnya begitu. Nggak mau PHP, tiba-tiba di hari Sabtu pagi, tiba-tiba Frans pokoknya beda lah, senyum-senyum gitu ya, pikir kenapa nih orang gitu ya, senyum-senyum. Saya cek rekening gitu kan, ternyata benar, customer itu bayar full semua. Kasih tepuk tangan dia dong. Dia bayar full, dia bayar semua. Dia janjinya Senin, tapi Tuhan percepat, dia bayarnya Sabtu, dia bayarnya full. Ini yang nominalnya cukup besar. Terus kemudian saya tanya lagi, gimana dengan langganan ini? Sudah bayar setengah, katanya. Tadinya alot bener, didatangnya berkali-kali nggak ada, didatangnya nggak ada. Tapi pas kita lagi nggak minta dia bayar gitu maksudnya. Kita lagi nggak nagih dia bayar gitu, bayar setengah. Terus saya tanya lagi, bagaimana dengan langganan yang sudah almost hampir 1 tahun? Saya bilang nanya gitu. Padahal sama dia juga kayaknya udah, ya udahlah hopeless gitu, maksudnya dengan hopeless. Nah itu dia kata Frans, puji Tuhan dia bayar katanya, setengah ada kemajuan daripada tidak sama sekali gitu kan. Saya bersyukur, artinya begini, ketika Tuhan bilang, maksudnya saya bersyukur begini, saya dikasih kepekaan, Tuhan bilang ayo dong doain, berkati dia, bawa aura positif, kamu keluar kota, kamu kasih aura positif ke semua orang, supaya orang tuh bisa lihat maksudnya bahwa Tuhan masih bekerja, Tuhan masih menyertai kan gini. Dan saya sampaikan gitu, saya nggak simpan di dalam hati. Dan saya bersyukur saya punya orang tua, saya punya teman-teman, semuanya yang dukung kita di dalam doa. Tapi ini cara Tuhan menolong saya. Kalau misalkan minggu lalu pun kita mendengarkan khotbahnya Pastor Yofi, Tuhan punya cara yang lain untuk menolong Pastor Yofi. Butuhnya uang tapi dikasihnya makanan. Itu cara Tuhan masing-masing kepada setiap orang yang membutuhkan. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bukan bagaimana cara Tuhan menolong saya, bukan bagaimana cara Tuhan menolong Pastor Yofi, karena Tuhan kita itu terlalu kreatif. Dia bisa menolong setiap kita dengan caranya yang berbeda, yang unik, yang pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa penyertaan Tuhan itu masih ada sampai saat ini. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada. Itu yang saya tegaskan dalam hidup saya, dalam hidup Frans. Penyertaan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong itu terserah. Mungkin Tuhan pakai metode ini buat saya, tapi mungkin metode ini tidak berlaku untuk teman-teman. Jadi jangan Tuhan begitu tuh sama Sisi, sama saya juga dong. Jangan paksa Tuhan bagaimana Tuhan harus menolong kita. Caranya berbeda. Tapi yang pasti kabar baiknya adalah Tuhan itu masih menyertai kita. Tuhan masih ada untuk kita. Jadi buat kita semua yang ada di sini, buat jemaat yang menyaksikan secara online streaming, kabar baiknya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Caranya kita gak bisa paksakan, mungkin gak sesuai dengan keinginan kita. Saya pun menunggu dalam waktu yang lama. Kita merasakan ada di titik terendah pun kita pun merasakan gitu. Tapi ingat sekali lagi, jangan paksa Tuhan untuk ngikutin maunya kita. Ya pasti kita harus terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan.
Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu bagaimana kondisi kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tahu bagaimana memenuhi setiap kehidupan kita. Jangan meragukan Tuhan, jangan takut, terus taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Amin. Saya mau mengajak setiap kita untuk menaikkan pujian ini. Pujian ini sangat memberkati saya sekali, dan saya pengen bagi spirit itu untuk semua yang ada di sini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
kami bersyukur. Thank you, Jesus. tidak bisa melangkah dengan pasti tanpa kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Marsha, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, itu boleh menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Itu tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan setiap apa yang disampaikan Tuhan itu merupakan apa yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan ini semua ke dalam tangan-Mu, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kami. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Aduh, saya lupa buka masker saudara. Saya bersyukur ada satu lagu yang saya pengen ini, tapi nggak apa-apa, mau keyboard doang nggak apa-apa, mau drum juga nggak apa-apa. Saya senang hari ini bisa datang lagi offline dengan saudara semua. Saya percaya Tuhan yang terus memberikan kekuatan buat kita semua ya. Ada satu lagu lama yang saya senang banget saudara, dan ini menguatkan. Lagunya gampang sekali, kata-katanya itu aja, tapi sangat menguatkan. Lagunya gini, Immanuel. Saudara tahu lagu ini? Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Allah serta
aman. Meskipun masa-masa ini lagi sukar, tapi Tuhan kita berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sedikit pun. Haleluya. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, Dia adalah Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan bilang bahwa ketika kita jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menyertai kita semua. Tangan Tuhan menyertai kita semua. Dan kita sudah melewati dari bulan April sampai ini udah bulan Agustus akhir juga. Kita udah alami masa pandemi ini, saudara. Tapi kita ada di sini itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita dulu. So hari ini saya mau sharing tentang ketakutan, fear. Kita semua alami ini, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan juga namanya juga kasih manusia alami juga awal-awal, saudara. Kita udah mempersiapkan plan dari tahun 2020 awal Januari, udah siap nih. Wah, seru nih tahun ini. Pelayanan juga cukup lumayan nih. Dan banyak rencana-rencana lagi. Tapi rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Haleluya. Dan agendanya Tuhan berbeda dengan agendanya kita. Tapi percaya bahwa agendanya Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita berdoa dan Tuhan jawab, artinya Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tapi ketika kita berdoa dan Tuhan belum jawab, artinya Tuhan juga sedang melakukan sesuatu buat kita. Karena Dia Tuhan yang setia. Dan lagu ini berbicara sangat kuat dalam hati saya di tahun ini. Karena saya percaya Immanuel, Allah serta dengan kita, gak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dan saat-saat ini memang ketakutan melanda banyak orang. Karena semua aspek yang dari sisi bilang, semua aspek digoncang, saudara. Pendidikan, usaha, bisnis, bahkan gereja juga kena aspeknya, kena imbasnya, saudara. Dan apalagi gereja juga pas pandemi ini berlangsung, justru kita yang memberkati ya, jemaat-jemaat. Justru kita yang memberikan bantuan buat mereka semua. Dan di situ kita melihat penyertaan Tuhan luar biasa, saudara. Kalau saya bilang ketakutan ini menjadi, bisa dibilang kalau saudara ke McD gitu ya, atau saudara ke KFC gitu, itu suka ada foto-foto di papang gitu di sini. Employee of the month atau boss of the month. Jadi sekarang ketakutan lagi jadi boss of the month. Bahkan boss of the year, karena semuanya pada takut, saudara. Dan kita melihat bahwa memang banyak sekali yang mengalami ketakutan ini, termasuk kita semua. Memang wajar kita memiliki rasa takut, tapi yang jangan sampai kita lakukan adalah kita hidup dalam ketakutan, saudara. Karena waktu kita hidup dalam ketakutan, maka kita akan masuk ke dalam sebuah sebuah kehidupan yang namanya insecurity, atau kayak tidak aman gitu. Khawatir akan masuk, mungkin kekecewaan juga akan masuk di situ ketika kita merasa insecure, kita merasa gak nyaman, gak aman. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dan takut gagal ini bisa berpengaruh dalam banyak hal juga. Dan kita semua wajar ketika banyak orang yang takut dirumahkan, saudara. Usahanya takut drop. Sehingga sepertinya kalau ketakutan menjadi bos dalam hidup kita, kita akan stuck hidupnya, saudara. Kenapa? Karena kita takut melakukan apa-apa. So, hari ini saya mau bacain beberapa ayat, saudara. Ada dua kisah sebetulnya. Satu dari perjanjian lama, satu lagi dari perjanjian baru. Dan kita akan langsung buka aja di Hakim pasal yang ke-6, saudara. Hakim pasal 6 ayat 11, 12, 13 juga deh. 14 juga nanti saya bacain buat saudara. Gak apa-apa nambah ayat ya, saudara.
Nanti saya baca sampai Wahyu lah saudara. Oke, saya akan bacain dulu dari ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanti di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalau kita lihat di ayat 11 ini, Gideon dia sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Waktu itu saya sempat kerja di Kabupaten Ransel, kali ke Perth, Australia, saudara. Dan di situ dikenal dengan wine-nya, tentang anggur-anggurnya, saudara. Dan tempat memproses anggur itu ternyata ada di bawah tanah, saudara. Ada di bawah kayak basement yang tertutup dari mana-mana, tertutup dari cahaya dan segala macam, diprosesnya di bawah tanah. Dan agak sedikit lucu ketika Gideon ini lagi mengirik gandum. Ini ngomong tentang sawah, saudara. Tapi sawahnya ini kok biasanya di lapangan-lapangan terbuka gitu ya, yang kena cahaya matahari. Tapi Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Artinya dia mengirik gandum di bawah tanah, di basement. Artinya dia lagi sembunyi, saudara. Karena dia juga bilang begitu, agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia lagi karantina, self quarantine dia, saudara. Karena dia takut ada Midian 19 di situ. Dan asal hampir beda-beda tipis lah sama kita yang alami sekarang. Kita karantina semuanya sampai suatu saat Tuhan bilang ke dia, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dan saat ini saya mau berkata bahwa Tuhan juga berbicara kepada setiap kita, Tuhan menyertai kita. Hai kita semua pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Cuma pertanyaannya respon kita seperti apa, saudara? Apakah kita percaya atau tidak? Ketika Tuhan berkata pahlawan yang gagah berani. Kalau kita lihat ayat 13 sih, Gideonnya bilang begini, saudara. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi ayat 5 responnya kembali lagi, saudara. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Ibaratnya gini, elah gitu, saudara. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah. Ini dia menunjukkan kelemahannya. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi ketika Tuhan bilang pahlawan yang gagah berani, dia bilang, gimana Tuhan, gimana perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, gimana? Pas Tuhan bilang, aku mengutus kamu, gimana caranya diutus? Aku ini bukan siapa-siapa, Tuhan. Aku ini tidak bisa apa-apa, Tuhan. Dan kadang waktu kita di dalam ketakutan, kita merasa gemetar, saudara. Dan sekali lagi kita lupa kalau yang menyertai kita adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang punya kuasa lebih dari apapun juga. Haleluya. Tapi responnya kadang seperti, katanya Tuhan ada, katanya Tuhan berkuasa. Tapi mana nih? Kerjaanku sekarang gak dibayar-bayar, jadwalku diikat semua. Saudara, saya sekarang full melayani Tuhan, dan bisa kebayang kalau diikat semua, saudara. Itu juga bergonjang-ganjing itu. Rekening saya sama. Semuanya gonjang-ganjing, bayar kredit pakai apa nih? Mulai ada ketakutan di situ, saudara. Deg-degan. Mau bilang Tuhan kita berkuasa, Allah menyertai kita, tapi duitnya nggak ada. Di mana Tuhan perbuatanmu? Tapi di sini nggak ada. Di luar sana yang banyak, saudara. Di sini percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Tepuk tangan juga nggak apa-apa, saudara. Haleluya.
kita lihat Gideon responnya seperti ini. Padahal dia bercerita bahwa dia bilang, mana perbuatanmu yang ajaib waktu itu menyertai bapak-bapak kami. Artinya dia tahu dan menyadari bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menyertai kita semua, menyertai bangsa Israel, buat tanda-tanda yang heran, mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi terkadang karena ketakutan itu menjadi bos dalam hidup kita. Kita lupa tuh bahwa Tuhan sering kali menolong kita. Tuhan sering kali memberikan mujizat dalam hidup kita. Dan bahkan kita sampai saat ini ada di tempat ini, itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan kita luar biasa. Dan kita lihat saudara bahwa tanpa disadari kita lewatin masa-masa itu ya. Maret, April, Mei, Juni, Agustus sudah mau akhir lagi. Dan saudara bisa berkumpul di sini saat ini juga. Saya bisa bilang ada gelar yang baru buat kita saudara, pandemic survivor. Haleluya. Tanpa kita bisa jadi pandemic survivor karena Tuhan bersama dengan kita. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita. Makanya tadi lagu tadi juga bagus banget. Sujud di altarnya kubawa hidupku. Akhir-akhir ini banyak masuk hadirat Tuhan. Banyak berdoa. Karena cuma kekuatan dari Tuhan aja yang bisa memampukan kita, saudara. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Kenapa? Kalau pengalaman-pengalaman kita tidak berhasil, kita nanti akan kecewa. Tapi yang benar-benar harus tersungkur sujud di altarnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau membuka jalan yang lain. Tuhan bisa membuka pintu yang lain. Haleluya. Yang mungkin selama ini kita tidak melihat, saudara. Tapi kalau dilanda ketakutan, kembali kita susah mikirnya, saudara. Pikirannya kredit, cicilan, cicilan. Haleluya, kredit, cicilan. Haleluya cuma sekali. Habis itu lupa semua. Haleluya, lupa ya Om ya. Saya mau bagiin satu kisah lagi, saudara, dan ini cukup menarik juga. Coba kita buka Markus yuk, pasal 4. Yang ini lagi kan? Immanuel. Biar itu jadi doa, saudara. Mungkin saudara yang merasa takut sampai sekarang. Immanuel, namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Engkau beserta dengan kami, Tuhan. Allah sedang dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Markus 4 ayat 38 sampai 39, 40, 41. Nanti Markus 4 ayat 38 sampai 41. Ini kisah yang menarik, saudara. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Please diam, tenanglah." Wah, keren ya Tuhan kita ya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sampai situ dulu, saudara. Dan gak kebetulan bahwa kadang memang ketakutan ini menjadi bos untuk banyak orang, saudara. Dan kalau kita lihat di Alkitab sering banget ditulis jangan takut. Kalau saudara search ya mungkin di tab, di iPhone, di mana di Android juga di Alkitab digital. Kalau saudara search jangan takut, itu dari Kejadian sampai Wahyu ada semua. Jangan takut. Kejadian pasal 15 sudah langsung mulai jangan takut. Wahyu pasal 17 juga bilang jangan takut. Jadi dari awal kitab sampai akhir kitab, Alkitab terus menuliskan jangan takut. Kenapa? Karena manusia sering banget takut. Dan sangat wajar itu. Ketika kita merubah fokus kita, berubah fokus dari fokus pada Tuhan, dirubah kepada fokus pada masalah, itu yang membuat kita takut, saudara.
Seketika cerita ini berkata waktu ada di Gurita, mereka lagi mau menyeberang gitu ya saudara. Angin ribut datang. Kita mengalami angin ribut masing-masing, struggles masing-masing. Tuhan Yesus ada di situ. Tapi muridnya bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan gak peduli kalau kehidupan kami bangkrut, bokeh." Gitu ya saudara. Tuhan gak peduli kalau kamu dikejar-kejar kolektor. Tuhan gak peduli nih kalau misalnya keluarga saya hancur. Apakah Tuhan gak peduli? Tapi kita lihat ayat 39, Tuhan dengan gampangnya mendiam, tenanglah untuk setiap struggle dan masalah yang ada saudara. Karena Tuhan kita sangat berkuasa. Dan saya ingat waktu awal-awal saya mulai ketar-ketir, ketakutan. Dan puji Tuhan yang memang istri menjadi penolong ya, bukan merongrong. Saya gak kebayang kalau sisi merongrong. Gimana tagih dong? Gimana sih kamu? Gak mau lebih keras dari mereka. Masa mau tertagih? Kalau bisa kamu jadi debt collector-nya. Sudah. Itu diurung-urung, waduh. Frans pasti akan lebih, oh gitu ya, aduh, makin stres. Diserang dari sini, diserang dari sini. Dan puji Tuhan istri saya juga penolong. Dia terus berdoa dalam hidup saya. Dia ingetin kamu kalau ngomong yang suka kamu bagiin itu apa. Saya pernah bagiin fitness kalau nggak salah di sini tentang membangun kapasitas iman. Dia harus sering bagiin itu sih ya. Terus dia bilang, kamu hidupi sekarang. Wah, benar-benar harus dihidupi memang apa yang kita bicarakan saudara. Lalu saya mulai, ternyata nggak gampang ya. Apalagi kalau fokus kita berubah, yang dilihat masalah terus. Saya jadi ingat kisahnya Petrus ketika jalan di atas air, waktu dia punya fokus kepada Tuhan, dia bisa jalan tuh. Meskipun ada gonjang ganjing, mungkin guru kena ombak, gitu ya. Karena dia jalan di atas air. Tapi ketika fokusnya berubah sama keadaan sekitar, oh my God, COVID-19. Ya ampun, udah banyak yang terinfeksi. Aduh, banyak kolega yang meninggal. Aduh, banyak yang di PHK nih. Ya ampun, kita mulai tenggelam saudara. Ketika fokus kita berubah, dan biasanya ketakutan itu datang, dia merubah dan mengusik kenyamanan kita. Waktu kenyamanan kita diusik, fokus kita berubah. Fokus kita masih berubah. Dari yang percaya Immanuel, udah diusuk saudara. Iman mungkin sampai meringis-meringis ya saudara, berdoa itu. Tapi karena fokus berubah, namanya disebut. Mulai kesel saudara. Immanuel, iya. Allah serta, bohong lu senang. Allah serta, enggak menyertai saya. Kayaknya enggak benar nih firman-firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai aku. Kayaknya enggak nih. Mulai berubah fokusnya saudara. Dan ketika fokus mulai berubah, kita mulai kembali lagi dipenuhi dengan ketakutan. Dan itu yang akan membuat kita stres saudara. Ayat 39 bilang tadi, diam tenanglah. Ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Dan saya melihat semua yang ikut di dalam perahu ini saudara adalah murid-murid saudara. Artinya orang yang sudah sering bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau saya boleh katakan murid-murid adalah kita, amin. Dan di sini murid-murid merasa takut padahal mereka melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Tapi karena fokus mereka berubah, akhirnya mereka lupa akan setiap kebaikan yang Tuhan pernah berikan dalam hidup mereka. Murid-murid Kristus, coba bayangin saudara. Jadi ini bukan dialami oleh orang yang belum percaya aja, tapi oleh orang yang sudah percaya, bahkan yang sudah melayani sekalipun. Karena kita terusik dengan itu. Saya waktu itu sempat terusik, sempat gak tahu mau ngapain, gak bisa apa-apa. Bagaimana itu sebabnya? Ketika kita gak tahu mau ngapain, ketika kita gak bisa apa-apa, Tuhan lagi mau membalikan kita back to the roots. Balik lagi ke hubungan pribadi sama Tuhan. Haleluya.
balik lagi untuk kita fokus dan melihat hanya kepada Tuhan. Kadang kita sengaja ketemu jalan buntu, kadang kita sengaja, kadang Tuhan sengaja membawa kita kayaknya nggak ada jalan lain. Karena memang Tuhan menunjukin satu-satunya jalan cuma kepada Tuhan Yesus Kristus yang bisa membuka jalan buat kita semua. Murid-muridnya bingung saudara, takut, dan bahkan dibilang kurang percaya. Tapi sekali lagi di sini nggak ada. Di sini percaya semua pada Kristus. Haleluya. Amin. Ya Rabbal Alamin. April masa-masa yang sukar loh, saudara. April, Mei lebih sukar lagi karena tabungan sebulan udah mulai habis. Mei lebih sukar lagi karena tabungan 2 bulan mulai menipis. Juni lebih deg-degan lagi karena 3 bulan tabungan sudah mulai pis saudara. Udah mulai menipis banget, mulai deg-degan. Tapi puji Tuhan loh, penyertaan Tuhan ada aja. Saudara tahu dari bulan April sampai bulan ini makanan saya banyak gratisnya saudara. Banyak dikirimin, Kak, kita mau kakak review makanan ini dong. Oh puji Tuhan, mari. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam ada aja saudara. Saya bilang Tuhan thank you ya. Jadi agar bisa menabung, saya mulai kembali mengingat-ingat, merenungkan kebaikan Tuhan. Bahkan sampai saat ini saya mulai lebih lagi merenungkan kebaikan Tuhan dan melihat Tuhan gak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah sama sekali. Mau dikasih makanan-makanan, puji Tuhan saudara. Dan yang lebih ajaib lagi saudara, waktu itu sampai sekarang saya ini gak bayar listrik, gak bayar air. Lucu ya saudara, kok bisa? Gara-gara gini, waktu itu saya beli apartemen, terus apartemennya telat. Bahkan yang dulunya mungkin ya saya memang sering sama istri sih, tapi saya mulai melihat ada hidden games yang keluar dari istri saya. Dia orangnya kompeten banget, dia orangnya apa yang dilakukan itu dia konsisten, terus konsisten. Saya melihat dia olahraganya konsisten, terus dia ternyata orangnya tidak mudah menyerah. Ketika saya lemah, justru dia, kamu bisa sayang, kita bisa. Yuk kita pikirin apa yuk. Justru dia gak nyerah sama pandemi ini, dia gak nyerah sama COVID-19, tapi justru dia, kita bisa lah. Dia berubah dari tapi menjadi oleh karena itu. Kadang manusia suka pakai tapi. Aduh aku pengen usaha tapi begini. Aduh aku pengen tapi gini. Nah Sita orangnya dia berubah dengan kata oleh karena itu. Aduh pengen usaha lagi COVID. Bukan tapi oleh karena itu aku harus ngapain ya. Jadi ada solusi demi solusi. Saya lihat, wah luar biasa. Nah, saudara mulai merenungkan ketika kita mengembalikan fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada ketakutan. Saudara pasti mulai menemukan hidden game story itu saudara. Harta karun yang terpendam, yang mulai bermunculan, yang mungkin selama ini saudara gak lakukan, tapi akhirnya saudara melakukan dan membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Mungkin hubungan suami istri mulai dekat, hubungan anak dengan orang tua yang selama ini anak makan di kamar, tapi sekarang karena harus karantina bareng-bareng terus, mulai dipulihkan, mulai lihat hal-hal positif yang Tuhan sediakan di dalam hidup saudara. Dan waktu kita melihat dan merenungkan itu, kita akan melihat Tuhan engkau luar biasa ya. Kalau tanpa terjadi ini, pandemi ini, dan saya percaya pandemi ini terjadi karena izin Tuhan saudara. Tanpa terjadi ini, saya nggak tahu, mungkin mie ayam itu nggak keluar, mungkin buku nggak keluar, mungkin macam-macam lah saudara. Mungkin hubungan saya dengan keluarga belum begitu sedekat ini. Mungkin saya nggak bisa lihat kalau ternyata suami saya itu perhatian banget ya. Karena selama ini di kantor, pas di rumah udah minum, sudah. Saya nggak pernah lihat kalau istri saya ternyata perhatian banget ya. Pokoknya apa? Mau dipijit, sedap. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita rayakan, walaupun kecil sekalipun. Haleluya. Nanti Tuhan menyertai kita. Dan saya percaya apapun yang sekarang saudara sedang alami, jangan takut. Yang harus kita takutkan cuma satu, Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Haleluya.
Yuk kita pakai diri saudara. Saya nggak tahu mungkin saudara datang dengan keluarga atau saudara datang dengan teman atau apa. Kalau dengan keluarga, suami istri, engkau bisa gandeng suamimu atau anakmu atau apa. Engkau doakan, berikan kekuatan buat mereka. Dan kita boleh bisa mendoakan satu sama lain, saudara. Mendoakan satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Dan berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan takut, jangan mundur, jangan kecewa. Immanuel, haleluya. Penyertaan Tuhan selama bulan-bulan ini sampai detik ini. Mulai berdoa buat keluarga, mulai berdoa buat orang yang engkau kasihi, engkau sayangi. Mulai berdoa, Tuhan aku serahkan keluarga, aku serahkan semua yang engkau tahu yang terbaik Tuhan. Tuhan aku tahu kau menyertai aku Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Mulai berdoa saudara, mulai datang sama Tuhan. Bapak aku berdoa, Engkau yang memberikan kekuatan buat para anak-anakmu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, buat jemaatmu di tempat ini Tuhan. Victorious living Tuhan Yesus, biar itu menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak aku percaya Kau menyertai mereka apapun yang mereka hadapi, struggle apapun yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Biar mereka hanya memandang Engkau Tuhan Yesus. Biar kami hanya memandang Engkau Tuhan yang mampu membuat kami keluar dari setiap masalah kami, dari setiap struggles kami Tuhan. Kami tahu COVID-19 masih ada Tuhan Yesus. Kami tahu struggles itu masih ada di luar sana. Tapi ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, saat kami ada bersama dengan Engkau Tuhan, maka Engkau akan menuntut setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Syada bahaya ada basyat. Bapak aku berdoa Kau bukakan pintu-pintu baru buat mereka Tuhan Yesus. Mungkin yang selama ini tidak terlihat Tuhan, pintu berkat, pintu mujizat tercurah atas hidup mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan mulai berterima kasih kalau Tuhan sudah menguatkan kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Kau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Kau baik. Thank you Tuhan. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Immanuel.
terima kasih Pastor Marsha untuk firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita. Don't make COVID-19 more famous than Jesus Christ. Don't make COVID-19 more famous than God's love. Kasih Tuhan jauh lebih besar, kehebatan Tuhan jauh lebih berkuasa daripada kuasanya virus COVID-19. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Pastor Marsha yang sudah melayani kita pagi hari ini. Tuhan memberkati dan kuatkan dan bayarannya. Saudara, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang jangan takut. Tadi pagi saya dapat ayat ini dan saya akan bagikan bagi setiap kita, biarlah ini menjadi rema bagi kita sekalian supaya kita masuki hari-hari ke depan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kiranya ini jadi rema bagi kita sekalian. Masuki hari-hari ke depan bersama dengan Yesaya 41 ayat 10 ini. Kita naikkan pujian. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kau besertaku, ku tidak
firman-Mu yang jadi kekuatan bagi kami sekalian. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, kalau kami bersama dengan Engkau, maka Engkau selalu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena kalau Engkau di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kami yang mendengar, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami hadapi hari-hari ke depan bersama dengan Engkau. Karena kami yakin dan percaya bagaimana firman-Mu mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Karena Tuhan senantiasa menolong pada kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pagi hari ini yang Kau sudah pimpin dari awal hingga akhir ya Bapa. Biar semua pujian penyembahan kami sekalian boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini boleh jadi kekuatan bagi setiap kami menghadapi hari-hari ke depan. Kami yakin bersama dengan Engkau kami akan mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Baik yang memimpin pujian, menjadi singer, pemain musik, multimedia, pelita penyambutan, dan juga hamba Tuhan yang sudah menyiapkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan lebih lagi. Berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan setiap umat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah perlindungan darah Yesus tetap melingkupi pada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun bahaya, hal-hal yang merugikan maupun kita menangkan virus-virus maupun penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan memberkati setiap aktivitas umat, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pertemukan kami kembali pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama memuji dan mengenang Kau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terus Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami dalam menghadapi hari-hari ke depan. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tapi kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah luput daripada setiap kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk pembelian gereja tempat ini. Tuhan, Engkau mencukupkan segala yang dibutuhkan. Kami yakin dan percaya tidak sabar yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan mampu menghadapi segala perkara-perkara yang luar biasa. Dan juga kami berdoa terus untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Biar segala sesuatunya kehendak Tuhan Engkau nyatakan. Perlindungan darah Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dari Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara diberkati Tuhan, sama-sama katakan Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.